teror, ngejek. Sekarang tak berani lagi. Nah, mulai ngajak berdamai. Kira-kira kalau kita ganti-gantian ibadah gimana? Sebulan kami sembah Allah, sebulan nanti kau sembah pula Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibri, Taut. Mulai berdamai. Ini kan udah dekat-dekat Pileg ini, cuma kalau kita berdamai ya gitu. Itu maka dikunci gerbang depan tuh. Mana bisa berdamai? Yang tak ada janji, tak ada nama, sampai mati tak terbuka. Terus umur 47 karena berdamai tak mempan, diembargo mereka. Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib diembargo, tak boleh menikahi mereka. Muhammad SAW, anak Abdul Muthalib, anak Hasyim, anak Abdi Manaf. Nah, ini. Hasyim dengan Abdi Manaf, atuknya, unyangnya ini, kelompok keluarga ini, tak boleh menikah dengan mereka, tak boleh jual beli, tak boleh duduk-duduk pun tak boleh, kongko-kongko pun tak boleh. Tak boleh interaksi sosial, tak boleh masuk ke rumah mereka bertamu, tak boleh bicara dengan mereka. Sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad. Selama kalian tak menyerahkan Muhammad SAW, kalian kena embargo. Ditulis oleh, nama penulisnya itu Baqid bin Amir bin Hashim. Rasulullah mendoakannya supaya, ya Allah lumpuhkan dia, kata Nabi. Lumpuh dia, betul-betul lumpuh. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi maulid ini, antum doakan biar lumpuh dia. Tak salah itu buktinya. Tak mempan orangnya lumpuh, channelnya lumpuh. Di masa sulit ini Abu Talib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Dia memerintahkan Rasulullah agar tidur di tempat tidurnya. Allah. Apa kata Abu Talib? Aku takut kau dibunuh mereka, tidur engkau di tempat tidurku, wahai Abu Talib. Dia diperintahkan anak-anaknya mengawal. Anak-anakku mengawal kau semua, wahai Rasulullah SAW. Terus umur 50, kertas embargo tersobek. Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay, ibunya bernama Atikah bin Abdul Muthalib. Jadi anak bibi Nabi. Jadi keluarga ini kata orang Melayu, tak putus air di cincang. Siapa yang membela Nabi? Hamzah. Siapa yang membela Nabi? Anak Atikah, anak makcik Nabi. Keluarga yang membela. Lobi-lobi kafir musyrik kepada Abu Talib. Terus Amul Huzn, di saat Nabi perlu berpegang kepada dua dahan, disitulah dua-duanya patah. Kedua tempat berpegang itu patah, Abu Talib dan Khadijah. Khadijah meninggal, Abu Talib pun meninggal. Terus Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, suaminya namanya Sakran bin Imran, wafat di Habasyah, Rasulullah menikahinya. Terus sedih di atas sedih, berdakwah ke Taif. Nama sukunya Saqib, dihalau mereka Nabi, diusir mereka Nabi. Tak ada tola'al badru alaina, tak ada marhaban ya nurul aini. Apa kata malaikat Jibril? Kalau sampai menetes darah kaki kau itu ke tanah, kuratakan mereka ini semua, wahai Muhammad SAW. Tapi Nabi di tengah kakinya berdarah itu, disapunya kakinya itu. Kalau saya lah begitu ditawarkan malaikat, kalau sampai kakimu berdarah itu menetes, hai Abdul Somad, kuratakan musuhmu. Saya pijak-pijakkan kaki itu ke tanah, biar rata mereka semua. Begitulah Nabi SAW. Terus nama-nama suku yang menolak: Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Kasfah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Al-Bakka, Kandah, Al-Harib bin Ka'ab, Azrah, Al-Hadarimah. Terus ada pelipur lara. Hidup tuh bergelombang, diejek orang, ada yang masuk Islam, diembargo orang, ada dibuka pertolongan, ada saja. Begitu kehidupan itu. Jangan pernah putus asa. Diperjalankan Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Isra'nya. Yang Mi'rajnya wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Isra' dan Mi'raj. Terus beberapa orang menerima dakwah. Datanglah mereka dari luar Makkah. Datanglah Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'az, Abu Zar al-Ghifari, Tufail bin Amr ad-Dawsi, Dimat al-Azdi. Datang mereka menjumpai Nabi, masuk Islam. Terus umur 51, fajar baru datang dari Yasrib. Musim haji tahun ke-11 kenabian.
Datanglah mereka masuk Islam, As'ad bin Zararah, Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, lalu kemudian Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Bulan Syawal tahun ke-11 Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah, menetap bersama pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Terus umur 52 bai'at Aqabah. Jadi kalau ada di antara kita umur 52 merasa udah tua betul, Nabi justru umur 52 itu adalah awal dari perjuangan. Makanya nanti kalau ada orang nanya antum, umur berapa Pak? 25 bilang. Ya 52. Umur itu kan bukan masalah angka, dia masalah rasa. Musim haji tahun ke-12, 12 orang, 5 orang dari yang hadir tahun lalu datang lagi, ditambah 7 orang. Oh, itu dia orang-orangnya. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Jadi strategi Nabi itu bukan ujuk-ujuk kata orang Jawa tiba-tiba datang ke Madinah. Enggak, persiapannya dari umur 52, 53 baru sampai ke Madinah. Terus umur 53 bai'at Aqabah kedua, musim haji tahun ketiga, jumlah 13, tahun peserta yang bai'at Nabi makin ramai, 73 orang laki-laki, 2 perempuan, namanya Nusaibah. Itulah dia Nusaibah yang tempat markasnya Kiai Idrus Ramli, Nusaibah dengan Asma binti Amr. Terus pengangkatan para penanggung jawab. Jadi nanti kalau udah diangkat ini ada penanggung jawab, mas'ul kajian Riyadhus Shalihin ini penanggung jawab, grup WhatsApp ini penanggung jawab, Baitul Habib ini penanggung jawab. Nah, itu adalah strategi Nabi. Jadi jangan dakwah ini pengajian ramai habis itu selesai, la salam wala kalam, tiba-tiba jumpa mabuk lagi. Bukan begitu. Ada diangkat, ini penanggung jawab, ini ketua grup WA, ini yang bertugas membangunkan tahajud malam, telepon sana, telepon sini, tahajud bro, tahajud, habis itu dia pula tidur. Terus, umur 54, barulah Nabi hijrah. Rapat 14 kepala suku di Darun Nadwah. Kamis malam Jumat, Nabi pergi bersama Abu Bakar, menginap di Jabal Thawr 3 malam. Ahad malam Senin, bertolak menuju Yathrib. Saya memang betul-betul saya ringkaskan ini supaya anak-anak muda ini cepat dia nangkap, habis itu buat baca selengkapnya bersama Habib. Ini poin-poin ringkasan-ringkasan. Memang saya dari dulu suka meringkas, waktu kuliah dulu suka saya baca ringkasan-ringkasan. Terus umur 54 hijrah, Senin 8 Rabiul Awal, 23 September tiba di Kuba, menginap 4 malam di Kuba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur sehat badan kita di Masjid Quba nanti sholat insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing.